Nama saya Lana. Nama saya Sapril. Jadi kami di sini akan membuat tugas pengantar aplikasi komputer, Yaitu tutorial cara menggunakan Excel beserta rumusnya. Ya. Nih Pak, saya mau menjelaskan rumus sum. Rumus sum itu apa sih? Rumus sum buat apa sih gitu? Rumus sum itu untuk mencari hasil jumlah data. Misalkan nih ya, rumusnya nih ya, mana sih? Nah, ini Pak, mana sih? Oh nih, sama dengan sum buka kurung, kita masukin kolom itu, kolom yang kita mau cari nih. Ini apa nih yang mau kita cari? 3 tuh. Nah tuh sampai sini nih Pak, tuh sampai apa sih ini namanya? J39 yang gitulah Pak. Kalau average itu untuk mencari nilai rata-rata data Pak. Nah, rumusnya mana sih? Average sama dengan average buka kurung, kita masukin lah kolom yang kita mau cari. Kalau misalkan max, buat apa sih max gitu? Yang bertanya-tanya ini orang-orang kayak kalian tuh bertanya-tanya deh. Untuk menentukan nilai tertinggi dari data Pak. Nih misalkan yang paling tinggi mana sih Pak? Nih rumusnya nih Pak, sama dengan max, masukinlah kolom yang kita mau cari lah. Ternyata dapetnya ya seginilah, Bapak baca sendiri, masa saya bacanya. Kalau min itu untuk menentukan nilai terendah dari data. Nih Pak, rumusnya nih Pak, sama dengan salah Pak ya, maaf ya, maklum. Ini sama dengan min, kita masukin lah kolom yang tadi lah, yang inti gitu lah Pak. Ini yang paling kecil segini lah dapetnya. Ya Pak, makasih ya Pak ya. Assalamualaikum Bapak, nih saya mau jelasin rumus yang left. Nah, kalau kita mau nyari yang left, ini kan ada nyari yang di tengah nih. Ini kan ada sal. Nah, sal berarti ini nanti jadinya begini Pak. Nah, terus kalau nyari yang mid, nah mid itu kita ngambil yang dari tengah. Kayak misalnya di sini kan ada 4 huruf, ada 4 angka. Misalnya ini 1992. Nah, ini jadinya di sini 1992. Kemudian kalau misalnya kita mau nyari yang right, kita ngambil yang posisi kanan. Misalnya di sini kan posisi kanannya ada D. Nah, di sini D-nya. Itu Pak ya, terima kasih. Sekian dari saya. Saya akan menjelaskan untuk bisa menjadi upper, lower, dan proper. Nah, di sini kita punya data yang namanya tuh hurufnya tidak beraturan, ada besar dan ada kecil. Nah, untuk upper itu mengubah semua huruf pada teks menjadi huruf kapital seperti ini. Rumusnya sama dengan upper buka kurung B4 titik koma B35, dan juga ada lower yaitu untuk mengubah semua huruf pada teks menjadi huruf kecil. Rumusnya sama dengan lower buka kurung B4 titik koma B35 tutup kurung. Dan ada juga proper itu untuk mengubah teks menjadi kapital di depan setelah kapital menjadi huruf kecil, yaitu rumusnya sama dengan proper buka kurung B4 titik koma B35 tutup kurung. Saya Nanda Pujitriani. Di sini saya akan menjelaskan rumus untuk mencari large. Jadi kita memakai rumus sama dengan large kurung buka, maaf guys. Nah, ini kan F, kita blok dari sini. Kita blok sampai sini, sampai beres ya guys. Nah, kan udah ya.
Nah, kita tambahin ini, tambah 1 kurung, kita tutup gitu guys. Nah guys, jadi biar gak capek, kita bisa klik ini pojok, kita bisa ke bawahin ya guys, langsung dari sini tuh jadi bisa dikebawahin gitu, jadi gak usah ngulang rumus yang harus dikit-dikit capek gitu guys. Nah, kita lanjut yang ini, penjualan terendah memakai rumus small. Kita tulis dulu, ketik dulu sama dengan small F4, kita blok lagi dari F sini guys. Maaf, salah. Kita blok dari sini, anjing. Nah, blok guys sampai beres kayak tadi. Udah kan, udah ketempel kan, sama dengan kurung buka, kita blok dari sini ke bawah sampai beres ya guys. Nah, dari sini ke sini. Nah, yang terakhir kita menghitung ada berapa sales yang tidak melakukan penjualan laptop. Ini memakai rumus sama dengan length, kurung buka dulu. Nah, kita blok ini penjualan laptop ya guys, karena mencari sales yang penjualan laptop. Oke guys. Nah guys, sekarang kita mencari gabungan dari gelar dan nama menggunakan rumus concatenate. Bisa dilihat ya guys. Tapi maaf ya kalau penyebutannya sama dengan dulu, terus concatenate, tutup buka kurung dulu, terus ininya klik aja guys, terus titik koma ini deh, habis itu tutup kurung, udah kan, habis itu tutup kurung, enter. Nah gitu aja guys, jadi nggak diblok ke bawah ya kayak tadi, ini bisa aja langsung ke bawah biar cepat guys. Ini kelebihan rumus, jadi kagak usah satu-satu diketik, udah guys. Jadi ini adalah hasil dari gabungan gelar dan nama. Saya Nur Aziza akan menjelaskan rumus tentang VLOOKUP. Di sini sudah ada datanya, kita tinggal menambahkan rumus. Rumusnya adalah sama dengan VLOOKUP kurung buka. Kita klik ini kelasnya. Habis itu titik koma. Jadi kita masukkan biaya strip per hari, titik koma 2 itu dari karena mereka ada di, gak usah dijelasin yang duanya. Di situ false kurung tutup dikali berapa lama inap, ini totalnya. Kemudian karena kita masih punya beberapa data yang belum diisi, supaya nggak harus ngulang-ngulang, kita bisa menggunakan cara ini, cukup di drag ke bawah. Kemudian cara mencari biaya layanan itu sama dengan rumus CDIA, sama dengan VLOOKUP dalam kurung ini titik koma biaya per hari
titik koma, 2 titik koma, false. Kurang tutup dikali, oh ini hasilnya. Kemudian gunakan cara tadi supaya tidak capai. Kemudian kita akan mencari harga sebelum diskon. Harga sebelum diskon itu menggunakan rumus SUM. Sama dengan SUM, salah maaf ya, typo, salah. Kurung buka. Ini sampai sini, kurung tutup. Ini hasilnya, dan tinggal di drag ke bawah. Ini kurang 1. Kemudian sini kita akan mencari diskon. Diskon itu menggunakan rumus HLOOKUP. Rumusnya adalah sama dengan HLOOKUP kurung buka, kita pencet ini, titik koma, habis itu kita blok si mereka, habis itu kita pakai F4 untuk mengunci rumusnya, titik koma, 2 titik koma, false. Kemudian tutup kurung dikali dengan angka ini, harga sebelum diskon, diklik aja, ini dia hasilnya. Yang terakhir ada biaya untuk mencari biaya bersih, itu menggunakan rumus, enggak menggunakan rumus deh, kemudian mencari biaya bersih. Caranya itu ini dikurang ini hasilnya. Sekian hasilnya, dan ini tuh hasil otomatis, dia akan muncul sendiri karena sudah otomatis. Saya Yohana, di sini saya akan menjelaskan fungsi rumus len dan trim. Nah, fungsi rumus len ini untuk menghitung banyaknya karakter atau jumlah karakter. Itu tuh bisa jumlah karakter itu bisa berupa huruf dan angka, spasi atau tanda baca. Nah, yang kedua ada trim. Nah, fungsinya trim itu tuh untuk menghapus spasi yang berlebihan kayak gini. Nah, langsung aja kita ke rumusnya. Sama dengan len buka kurung, kita blok yang ini, tutup kurung, enter. Nah, gini, tinggal kita drag aja ke bawah, kayak gini. Ini sekarang rumus trim sama dengan trim buka kurung
buka kurung, tutup kurung, enter. Nah jadinya kayak gini, dia udah ngapusin spasi-spasinya, tinggal kita drag aja ke bawah. Oke, kayak gini. Nah kita buktiin ya ini benar atau enggak. Di sini sama dengan len, buka kurung, tutup kurung, enter. Nah coba kita drag bawah, benar atau enggak ya. Benar deh. Kamu ingat gak sih aku salah kirim link di grup? Kamu buka gak? Sama aku kirim link Twitter. Kamu yang apaan? Link aku homo goblok anjing. Pas gak buka, anjing kok isinya kayak gini. Oke. Terus bisa Selanjutnya saya akan menerapkan rumus average, average if, dan average if. Nah, average itu fungsi yang digunakan untuk menghitung rata-rata dari sekumpulan angka. Sedangkan kalau average if itu digunakan untuk menghitung rata-rata dengan satu kriteria, kayak lulus, IPA, gitu. Terus ada average if. Nah, average if ini digunakan untuk menghitung rata-rata dalam suatu range dengan beberapa kriteria. Nah, ini beberapa kriteria, ada IPA, IPS, tidak lulus dan tidak lulus. Kita langsung aja masuk ke rumusnya. Yang pertama, average sama dengan average buka kurung. Ini kita blok yang ini. If buka kurung C3 ini kita blok ke bawah. Oke, C3 dulu. F7 titik 2 ini tuh, ini tinggal kita blok lagi ke bawah. Tutup kurung, enter. Nah di sini kita masukin ruangan.
Nanti kapan lagi nanti nggak keluar? Ini ada mau habis. Hai, ini kita blok ke bawah aja. Tutup kurung antara 30 sama dengan Avera GI buka kurung